perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah itu kan kita harus kaji dulu, apalagi masalah film ini. Makanya ketika itu dan juga karena melihat banyak daripada rakyat Malaysia termasuk tokoh petinggi mengkritik, yang kita pun terpanggil untuk mengkritik supaya masyarakat ataupun penonton nanti tidak salah paham. Dan waktu itu tidak ada reaksi apa-apa di sini, apalagi di Malaysia kan. Dan tujuan saya mengkritik itu supaya masyarakat nanti bisa menimbang dan bisa memikirkan ataupun lebih bijak lah dalam menanggapi film ini. Cuma ketika viralnya film ini di Indonesia, dan memang mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian orang kan, karena ada kejahatan-kejahatan yang susah untuk diungkapkan. Kemudian mereka melihat ada kecaman terhadap film ini, kan menjadi apa nih? Menjadi satu heboh yang sangat luar biasa kan. Dan langsung karena saya mengecam, padahal efek daripada film itu menurut sebahagian orang bagus kan, jadi orang jadi sorotannya kepada saya. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pemirsa kajian Serambian dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam tema dan topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh para netizen dan juga para masyarakat, yang mana baru-baru ini ada salah satu film Malaysia yang sangat viral, bahkan sudah menembus angka 2,5 miliar penonton lebih. Dan ini sangat fenomenal, yang mana film ini dibuat di Malaysia, tapi viralnya seluruh dunia. Semuanya hari ini menggandrungi ataupun semua sudah pada menonton film bid'ah, ataupun ada juga disebut film Walid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, tapi kita bukan membahas filmnya, ya. Tapi ada satu hal yang akan kita bahas, satu permasalahan, yang mana di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Tengku Umar Rafsanjani. Assalamualaikum Tengku. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas di mana Tengku Umar Rafsanjani, atau lebih akrab disapa Tengku Umar, beliau adalah pimpinan Dayah Mini Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Dan kenapa kita bahas film ini, apa hubungan dengan beliau? Nah, baru-baru ini beliau viral, beliau juga dibahas oleh netizen, bahkan dihujat oleh netizen karena film ini. Nah, tentu pemirsa sebagian mungkin sudah ada yang menontonnya, sudah ada yang menyaksikannya. Kenapa sampai Tengku Umar dihujat mengenai film ini? Padahal beliau bukan pemain, beliau bukan sutradara, bahkan tidak ada peran apapun dalam film tersebut. Tapi kenapa beliau bisa dihujat dengan film ini? Nah, ini mungkin agak menggelitik kita ataupun menjadi tanda tanya bagi kita. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang-bincang santai dengan Tengku Umar mengenai hujatan para netizen ini, juga mungkin nanti akan membahas juga tentang positif, negatif tentang film ini. Baik Abi Umar, Tengku, gimana Tengku kabarnya, sehat Tengku? Alhamdulillah sehat sampai hari ini, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Tengku, ini dalam beberapa minggu ini atau beberapa hari ini netizen ataupun para pegiat media sosial dikejutkan dengan hujatan ataupun mengecam Tengku Umar yang berhubungan dengan film ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan ini, kenapa kok bisa Tengku Umar dihubung-hubungkan dengan film ini, bahkan dihujat oleh para netizen. Ini gimana Tengku? Silakan Tengku. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Efek daripada kecaman ataupun daripada hujatan kepada saya itu kan efek karena saya mengecam drama itu, film itu kan, dan kecaman kepada saya ataupun ejekan
semacam persekusi seperti dikeroyok rame-rame kan, itu kan baru muncul ya dalam minggu inilah bisa kita katakan. Itu efek daripada kecaman saya terhadap drama itu, yang sebenarnya saya mengecam itu bukan sekarang, itu udah lama, ketika bulan Ramadan, dan waktu itu pada awalnya film ini dirilis, ditayang di Malaysia, dan waktu itu saya di Malaysia. Kan saya melihat itu bagaimana reaksi positif negatif dari rakyat Malaysia kan. Ada pro kontranya, ada yang menerima, ada yang senang, ada yang euforia, ada juga yang mengkritik kan. Saya pribadi pun kan terasa terpanggil, apalagi kan ketika mendengar judulnya bid'ah kan, yang sebelum ini saya pun dikenal di antara orang-orang yang berada di garda terdepan menolak paham-paham kepada satu kelompok yang suka membid'ahkan umat Islam, dan sangat frontal itu kami bergerak di Aceh, sehingga ketika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah, itu kan kita harus kaji dulu, apalagi masalah film ini. Makanya ketika itu dan juga karena melihat banyak daripada rakyat Malaysia termasuk tokoh petinggi mengkritik, yang kita pun terpanggil untuk mengkritik supaya masyarakat ataupun penonton nanti tidak salah paham. Dan waktu itu tidak ada reaksi apa-apa di sini, apalagi di Malaysia kan. Dan tujuan saya mengkritik itu supaya masyarakat nanti bisa menimbang dan bisa memikirkan ataupun lebih bijak lah dalam menanggapi film ini. Cuma ketika viralnya film ini di Indonesia, dan memang mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian orang kan, karena ada kejahatan-kejahatan yang susah untuk diungkapkan, kemudian mereka melihat ada kecaman terhadap film ini, kan menjadi menjadi satu heboh yang sangat luar biasa kan. Dan langsung karena saya mengecam, padahal efek daripada film itu menurut sebahagian orang bagus kan, jadi orang jadi sorotannya kepada saya, langsung dikecamnya saya. Padahal kalau seandainya penonton ataupun netizen lebih bijak sedikit melihat apa isi kecaman saya, apakah saya membela film itu, apakah saya mengecam film itu, dari unsur apa, dari segi apa alasannya, mungkin mereka akan lebih hati-hati ya, tidak begitu cepat menuduh ataupun tidak begitu dengan mudah-mudah mengecam ataupun menghujat, mengerujak. Kan ada satu judul kan, rujak katanya kan. Iya, dirujak rame-rame. Apalagi kalau saya lihat yang rujak itu pun sebenarnya ya dari netizen yang belum mengerti, dan juga kebanyakan daripada orang-orang yang selama ini menunggu waktu untuk saya bisa dirujak. Nah itu mungkin itu dari awalnya. Ya, terus Abi kan dari hujatan, kecaman para netizen atas reaksi Abi itu, kira-kira di situ ada juga netizen sebutkan, ini jangan-jangan Tengku Umar ini tersinggung gitu. Tersinggung, seolah-olah Tengku Umar dalam tanda kutip juga pelaku gitu kan. Kalau dari bahasa netizen, ini gimana Tengku? Apakah memang Tengku merasa tersinggung atau gimana? Itu udah saya jawab beberapa kali dari komentar-komentar para penanya ataupun netizen kan, dan saya pun nggak mungkin jawab semuanya kan, karena begitu banyak kan berita tentang saya itu. Jadi yang agak-agak positif, yang agak lembut, yang agak soft itu saya jawab. Kan ada yang bertanya, langsung dia tanya, dia inbox itu, dia tanya, maka saya jawab. Sebenarnya yang mengkritik itu bukan berarti tersinggung kan, dan yang tersinggung itu bukan berani mengkritik kan gitu kan. Masalah tersinggung itu kan masalah hati, masalah kejadian, masalah sesuatu orang nggak tahu. Jadi kita jangan cepat prasangka, jangan cepat menuduh, jangan cepat langsung negative thinking kepada orang kan. Kalau bahasa mudahnya itu, jangan mudah-mudah mengirimkan pahala gratis untuk orang itu. Jadi kita lebih bijak lah dalam menanggapi masalah ini, dan saya pribadi yang nggak tersinggung karena memang nggak merasa berbuat ya seperti itu. Ya, jadi Abi tadi di awal Abi ada sampaikan bahwasanya bukan saja Abi yang ikut mengecam film ini, tapi di Malaysia sendiri juga reaksinya ada yang mengecam gitu, atau lebih banyak setuju dengan film ini atau banyak mengecam kalau rakyat Malaysia sendiri Abi? Ya, fakta di lapangan kayaknya
ya karena rakyat Malaysia kan lebih sedikit dari Indonesia kan, ya mungkin bisa kita bilang ya 50-50 juga kan, ada yang mengecam ada yang enggak. Cuma kan di antara yang mereka kecam pun ada alasan. Yang pertama sekali saya lihat itu ada seorang ustadz, dia memang sangat memprotes sekali itu. Dia bilang masalah serban. Nah, dari mana mereka minta izin memakai serban yang model itu? Itu kan serban model para habaib, para tokoh sufi yang memang bukan sembarangan. Di Aceh pun jarang orang pakai serban seperti itu, karena itu ada ijazahnya. Ini kan etika nih kan, moral apa namanya, kita jangan mudah-mudah meremehkan keyakinan orang kan. Apalagi ketika mereka membahas serban itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, sama dengan itu pakaian sunnah, nggak sembarangan orang bisa pakai. Jadi ketika dia pakai serban itu untuk digambarkan sebuah film, nanti kan akan timbul persepsi negatif kepada pakaian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari itu saya tahu bahwa di Malaysia memprotes. Kemudian mantan mufti wilayah persekutuan, kalau kita mufti pusat lah, mufti DKI kalau di Jakarta itu. Beliau pun protes, dua yang beliau protes. Yang pertama dari segi tidak sinkron judul dengan isi. Nggak sesuai dia bilang antara judul dan isi. Judulnya kan bid'ah, isinya ya bukan bid'ah semuanya, ya hampir bisa kita katakan maksiat ataupun kemungkaran kan. Dan itu kalau dalam istilah agama kan di bawah hukum taklifi, itu ada hukumnya, haram hukumnya, bukan bid'ah. Dan bid'ah itu bukan hukum, dia lebih kepada status amalan yang hukum mengerjakannya ya tergantung kepada dalil. Jadi inilah yang kita takuti, sehingga masyarakat tidak salah dalam mengartikan arti bid'ah. Jadi seperti itu. Kecaman ada dari Malaysia, dari masyarakat biasa, dan juga sampai kepada tokoh-tokoh di Malaysia. Berarti dari segi judul saja sebenarnya tidak sinkron ya dengan isinya yang bicara tentang bid'ah. Ternyata dalamnya itu bukan bid'ah, asli maksiat, haram ya. Terus Abi, kira-kira dari film tersebut apa yang menurut Abi kesalahan yang digambarkan di situ? Misalnya sebutan Walid misalnya. Apakah dalam film itu sebutan Walid itu sudah betul, atau Walid itu untuk siapa itu sebenarnya? Sebutan untuk siapa tuh Abi? Walid di situ. Saya lama di Malaysia, semenjak diploma, kemudian setelah pulang dari Timur Tengah, saya di Malaysia. Di Malaysia jarang mereka menggunakan kata-kata walid, apakah untuk orang tua ataupun untuk guru. Makanya ketika timbul istilah walid itu booming di Indonesia, khususnya di Aceh. Di Aceh itu panggilan walid kepada orang tua, kemudian kepada guru, tokoh, ulama. Bahkan sebagian istri pun memanggil suaminya walid. Jadi kan saya melihat dengan timbulnya fenomena ini kan, mungkin sebagian mereka udah agak canggung memanggil orang tuanya, gurunya, suaminya kan, udah kayak agak risih gitu kan. Itu kan. Panggil walid teringat ya, itu penggambarannya itu. Ya, mungkin ya bisa kita katakan itulah resiko daripada film kan. Kemudian dari segi menggambarkan tokoh utama. Tokoh utamanya kan digambarkan sosok ulama dengan berpakaian pakaian ulama, pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ilmu Islam ini kita ketahui kalau pakaian seperti itu lebih kepada pakaian ulama sufi, ulama tasawuf. Itu. Jadi sah-sah saja digambarkan tokoh utama seperti itu, tapi setidaknya ada tokoh ada second tokohnya, ada tokoh keduanya yang nanti betul-betul ulama, betul-betul ulama, bisa masyarakat pun bisa membandingkan bahwa ini ulama yang ulama yang jahat, ini ulama yang baik, dan ini yang perlu diteladani. Kita takutkan masyarakat salah persepsi, berarti tokoh ini ulama seperti ini kerjanya. Dan ini kita takutkan ada satu kelompok nanti yang mengambil kepentingan. Karena memang mereka anti kepada ini, mereka anti pakaian seperti ini, mereka anti serban, nggak pernah mereka pakai serban. Mereka memanfaatkan ini yang kita takut. Makanya penggambaran satu tokoh itu agak rancu. Seandainya mungkin digambarkan dua tokoh,
satu Walid Faizul, satu Walid Faizal. Kan nama pemeran itu kan namanya Muhammad Faizal, Faizal Hussein kan. Satu Walid Faizal, satu Walid Faizul. Kayaknya lebih adil itu. Jadi masyarakat bisa menilai ini yang jahat, ini yang buruk. Ketika digambarkan satu aja, maka masyarakat akan salah persepsi. Seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu koreksi Tengku terhadap film tersebut. Tapi kalau menurut Tengku secara keseluruhan dari film ini, mulai dari judul, isi segala macamnya, seharusnya film ini seperti apa biar sesuai Tengku, biar sesuai dengan yang diinginkan ke masyarakat, biar masyarakat itu bisa mendapatkan pembelajaran, pendidikan. Sebenarnya mungkin ada tujuan sutradara itu ingin memberikan pesan positif mungkin. Cuma mungkin koreksinya itu seharusnya bagaimana tuh, dari mulai dari judul, dari pemeran, itu gimana tuh menurut? Ya supaya nggak timbul kontroversi, apalagi udah lari ke pemahaman, lari kepada khilafiyah, lari kepada ada ada mukhalafah di antara kelompok-kelompok internal Islam. Makanya kayaknya langsung ambil judul ya ulama cabul lah gitu kan, mudah. Ulama cabul ataupun tokoh cabul ataupun kalau di Malaysia kan dibilang tok guru, dikatakan tok guru. Tok guru jahat itu kan lebih kena dia, karena memang framing daripada cerita itu kan ujung-ujungnya kan memang seorang tokoh, seorang ulama yang jahat. Jadi seperti itu. Jadi kemudian alangkah baiknya kalau seandainya didiskusikan dengan berbagai para tokoh agama, bagaimana kalau kita gunakan yang pakaian seperti ini, apakah efek positif dan negatifnya, itu mungkin lebih adil dan masyarakat pun lebih bisa melihat dan lebih bijak dalam menanggapi film ini. Kalau ini kesannya seperti memplesetkan simbol-simbol dalam Islam, Tengku ya. Simbol itu, dan itu kan simbol ya kita kan orang yang beriman, orang Muslim, nggak mungkin lah kita akan menghina ya, mencerca simbol-simbol apalagi pakaian Rasulullah kan, gitu. Atau mungkin gini ya, Tengku, film ini ada intervensi atau ada kepentingan pihak-pihak tertentu mungkin, ataupun kalau kita bilang pesanan, apakah ada arah ke situ, Tengku? Apa mungkin ada tekanan, ada intervensi, kepentingan pihak tertentu sehingga film ini viral? Secara pastinya ya kita nggak tahu kan, dan kita harus bilang kalau nggak tahu ya nggak tahu kan, kita nggak tahu seperti itu kan. Tapi saya melihat seperti ada kepentingan, seperti apa ya? Bukan kepentingan. Bukan. Apa yang mereka harapkan ada di sini. Yang mereka harapkan selama ini, yang mereka mengatakan ulama sufi sesat, yang mereka anti sufi, kemudian mereka nggak mau nggak mau terima dengan pendapat ulama-ulama pesantren, kalau di Malaysia dibilang ulama pondok. Mereka hanya percaya kepada mereka aja ya. Kalau bahasa saya langsung belak-belakan, mereka itulah orang-orang yang berpaham. Orang-orang yang berpaham ikut kepada aliran kan yang baru muncul pada abad ke-18, kemudian mereka berkembang di dunia ataupun di Asia ini kan, di Saudi Arabia setelah runtuhnya kerajaan Islam Turki Utsmani kan 1924, kemudian mereka berkembang. Jadi itu ada harapan mereka ada di film itu, ada di drama ini, sehingga saya melihat reaksinya luar biasa. Mereka mendukung, mereka nggak ada yang protes satupun. Yang sebelumnya mereka anti film, anti drama, anti acting, sekarang udah mendukung. Bahkan tokoh di Malaysia kan mengatakan ini film hebat katanya. Hebat. Hebat itu kan kalau bahasa Arab azim mungkin ya, fantastik, ya, hebat. Dia mungkin melebihi baik. Melebihi daripada kata-kata baik, melebihi daripada kata-kata jayyid, hasan. Ini azim, hebat itu. Dapat menyindir para walid ya dikatakan. Kita nggak pungkiri ada maksiat yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama kan, tapi jangan gara-gara film ini kita jadikan sebagai dalil untuk menyerang orang-orang tertentu seperti itu. Berarti kalau kita lihat Tengku dengan seperti itu, adakah efek buruknya dari film ini kepada masyarakat yang kita lihat pasca film ini mungkin, Tengku kan? Apakah masyarakat terpengaruh hal-hal negatif dari film ini, ataupun ada frame, ada pola pikir masyarakat jadi berubah dengan
film ini itu gimana menurut Tengku? Ya kita akui nggak akui itu semua terjadi. Dan yang saya khawatirkan, firasat saya mengatakan waktu itu bahwa ini akan berefek buruk itu terjadi semuanya. Kalau saya gambarkan dalam tulisan saya ada sekitar 7 efek buruk daripada drama ini. Yang pertama salah kaprah dalam memaknai bid'ah. Sehingga kan sebagian ulama mengatakan sebenarnya masalah bid'ah ini pada masalah akidah dia. Cuma orang-orang dia memperluas sampai kepada masalah khilafiyah pun bid'ah. Sehingga nanti orang-orang awam salah mengartikan bid'ah. Bid'ah itu kalau menurut ulama mereka mengatakan yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah itu bid'ah katanya. Yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Kemudian mereka katakan bid'ah itu rivalnya sunnah. Kalau bukan sunnah ya bid'ah. Kalau bukan bid'ah ya sunnah. Kalau dalam pendapat ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Bid'ah itu yang pertama bukan hukum, dia lebih kepada status amalan. Masalah boleh nggak boleh itu nanti tergantung kepada dalil. Dalil itu pun nggak mesti perbuatan Nabi, nggak mesti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu dalil. Jadi kan kalau kita katakan bid'ah itu rivalnya sunnah, berarti yang lain bagaimana? Seperti itu kan. Padahal sunnah itu pun terkadang dia bukan semuanya berarti wajib, bukan semuanya berarti bisa dilakukan kan. Ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh umat. Karena perbuatan Nabi itu ada yang hanya khusus pada Nabi saja, tidak dilakukan oleh umat. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh umat, tapi Nabi nggak melakukan, itu ada pembahasannya itu. Cuma orang-orang nggak mau pusing dia untuk melihat ini. Itu yang pertama, itu salah mengartikan bid'ah. Dan ini bisa kita lihat nih, maka bagi netizen kalau tahu bid'ah itu ya coba datanglah ke tokoh-tokoh. Jangan langsung ambil kesimpulan, jangan langsung ambil arti yang nanti takut disalahartikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada propaganda terselubung daripada film ini, bukan dari produsernya, bukan dari para saudaranya. Itulah yang saya katakan, kelompok yang ketiga itu. Ada kelompok itu yang kita katakan kelompok semacam ada propaganda untuk menyerang ulama-ulama, khususnya ulama sufi. Karena dasarnya mereka anti sufi. Apalagi di film itu ada dipraktekkan nikah mut'ah, nikah batin kan. Kalau dalam pembahasan fikih itu tergolong dalam nikah fasid, nikah rusak, nggak sah itu. Itu kan, itu ada pembahasannya. Itu. Kemudian yang ketiga, efek buruknya ejekan terhadap ulama dan simbol ulama. Sekarang kan kita bisa lihat sekarang tuh, udah jadi konten kan, udah jadi bahan guyonan, udah jadi ulo-ulo. Itu kan kurang etika. Ilmu kita kan nggak hanya cukup dengan ilmu, tapi perlu kepada adab dan etika. Kemudian yang keempat ada istilah kan ada itu kan, pejamkan mata, bayangkan wajah Walid. Kan? Itu Bang, dalam istilah sufi tasawuf ada namanya rabitah. Rabitah itu artinya kita ada koneksi. Kita rabitah mursyid namanya. Kita mengkoneksikan diri kita, hati kita, pikiran kita dengan guru kita. Memang ada itu? Ada. Dan itu hanya orang-orang sufi yang tahu itu. Nah, yang tujuannya yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebagaimana guru itu alim, guru itu dekat, aku pun mau dekat. Ataupun ketika kita jauh dari guru, maka ketika kita rabitah guru itu, seolah-olah guru itu hadir bersama kita. Sebagaimana kita di depan guru nggak berani buat salah, waktu itu pun kita nggak berani buat salah, nggak berani bermaksiat, nggak berani buat kemungkaran. Kenapa? Guru di depan. Kan begitu kan? Murid kan nggak mungkin melanggar kan? Itu sebenarnya efek makna daripada rabitah. Kemudian nikah batin dalam tarikat nggak ada. Nggak ada, nggak benar itu, nggak pernah dikenal. Kalau ada pun mungkin dukun ya itu ada ya. Para dukun itu paranormal ataupun orang pandai, bukan pandai tapi udah kelewatan pandai jadi bodoh. Jadi mereka lucunya nikah batin tapi dia hubungan fisik. Aturannya kan nikah batin hubungannya batin juga kan, seperti kata Abi Zahrul semalam di Masjid Raya kan. Kemudian tabarruk dianggap khurafat. Ini kan sekarang timbul tuh. Padahal tabarruk itu ada dalam Islam. Cuma orang-orang nggak percaya tabarruk. Mereka nggak mengakuinya, nggak boleh tabarruk, nggak boleh ambil berkah.
syirik dia katakan. Dalam paham ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tabarruk itu nggak syirik, itu boleh. Cuma ada batasannya. Batasannya yang asalkan tidak pada arti menyembah, boleh saja. Kan nggak boleh menyembah. Ta'abbud. Makanya beda ta'abbud dengan ta'zim. Menghormati, menghargai itu beda dengan menyembah. Jadi kalau di film Walid itu sendiri itu udah kelewatan. Udah kelewatan. Minum air bekas cuci. Iya. Walaupun nanti ada hal-hal yang nanti yang kadang-kadang dalam pembahasan ulama sufi itu mungkin dibolehkan, tapi tergantung kepada niat. Nggak boleh hal-hal yang berlebihan, nggak boleh itu. Kan ketika Nabi Adam disuruh sujud, waktu itu bukan ibadah itu. Ketika Nabi Adam ketika Allah suruh Nabi ketika Allah suruh malaikat dan iblis sujud ke Adam, itu kan. Jadi Allah perintahkan malaikat, iblis sujud kepada Adam. Sujud waktu itu bukan ibadah. Jadi ta'zim, menghormati, menghargai. Walaupun sujud itu diantara salah satu gerakan-gerakan ibadah. Itu kan. Makanya semuanya tergantung kepada niat dan arti daripada perbuatan itu. Makanya tabarruk yang sebenarnya boleh dan itu tidak dipermasalahkan dalam akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada framing ataupun gambaran seperti ini, ditakutkan masyarakat akan salah paham dan sesuai dengan maksud keinginan yang mereka anti kepada tabarruk. Kemudian ada istilah walid yang sekarang kan kita nggak tahu lah mau bilang gimana, memang udah viral, udah booming, semuanya walid. Sudah jadi bubur. Kan? Ya walid, udah jadi lelucon, dibuat seperti mainan. Wallahu alam lah efek daripada itu. Kita hanya bisa berlindung aja supaya yang baik tetap baik, yang salah ya tetap salah. Kemudian dari segi positifnya saya melihat ada positif dari film itu. Apa adanya? Tokoh-tokoh, praktisi agama, pemuka agama agar lebih berhati-hati. Jangan bermain-main ataupun jangan suka kepada perkara-perkara yang nanti akan membuat diri kita malu. Banyak pesantren yang ditutup, banyak ulama-ulama yang jatuh marwahnya, bahkan kadang-kadang mereka langsung enggak dihargai di mata masyarakat. Itu banyak kejadiannya. Makanya dengan adanya film ini mungkin sebagian tokoh atau pemuka agama dia akan lebih introspeksi supaya dia bisa mengawasi dirinya, waspada supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Mungkin seperti itu. Betul ya. Pemirsa, itulah pembahasan kita tadi dan luar biasa ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi kita jangan sampai melihat sesuatu yang viral, melihat sesuatu yang heboh. Bahasa kita masyarakat kita latah, Tengku. Sesuatu yang viral, orang ramai, semua ikut-ikutan. Jadi tanpa mempertimbangkan, menggali, mencari tahu informasi yang valid. Nah, tapi Tengku, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mungkin Tengku ada harapan ataupun saran ataupun pesan kepada masyarakat mengenai film ini, ataupun mungkin nanti ke depan akan muncul film-film lain yang seperti ini. Apa pesan Tengku kepada masyarakat supaya khususnya umat Islam jangan sampai hal negatif dilengketkan kepada ulama kita, kepada umat Islam, kepada siapa sajalah yang itu merugikan pihak-pihak tertentu. Kira-kira apa, Tengku? Ya, yang pertama mungkin harapan kita bersama ya, agar semua apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lihat, itu jangan terlalu cepat untuk memvonis. Jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, apalagi dari berita, dari media, dari medsos, dari dunia maya. Kita kan nggak tahu kenyataannya bagaimana itu. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ataupun dalam usaha kita untuk mencari kebenaran itu, kan dalam Al-Quran dikatakan fatabayyanu, tabayun dulu. Makanya kayaknya saya melihat kalau seandainya para netizen, para pengamat film ini, ataupun para orang yang ketika mendengar ada kecaman dari kami, tapi mereka mengecek ataupun menelusuri apa yang kami kecam, apa yang kami kritik, itu mereka akan lebih bijak
tidak langsung menyerang ataupun tidak langsung mengerujak mengerujak saya kan. Jadi seperti itu. Karena memang tujuan saya bukan yang seperti mereka bayangkan kan. Yang saya tolak bukan alur ceritanya. Alur cerita oke, bagus dan itu terjadi. Yang saya kritik ya seperti yang kita bahas tadi itu. Ada beberapa hal yang tidak etik, yang tidak sesuai, yang nanti akan disalahartikan oleh masyarakat. Kemudian harapan kita juga bersama ke depan, apapun yang terjadi, yang kita alami, ayolah kita sama-sama rumbuk. Ayo sama-sama kita kerjasama. Apalagi di Aceh kan berlakunya syariat Islam. Ini jangan hanya gara-gara film ini kan, kita ketika ada maksiat di kalangan para ulama, para tokoh, kita bersatu untuk memberantas. Tapi ya semuanya, siapa aja, apakah ulama, apakah umuda gitu kan istilahnya kan, apakah akademisi, apakah di bidang umumnya, di bidang agamanya, kalau itu salah ya salah. Bila perlu saya pribadi siap ditantang, ayo kita grebek, saya siap. Grebek kan, apalagi maksiat ini nggak bisa ditolerir, nggak bisa kita benarkan ini. Mungkin seperti itu. Kemudian hal yang lebih penting lagi, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, kita jangan cepat di propaganda. Harapan kita bersama agar Aceh, khususnya Indonesia dan seluruh dunia Islam akan aman dan tentram, dan Allah hindari kita dari musibah dan bala dengan adanya usaha dan niat kita untuk beribadah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian daripada kami insyaallah. Ya, terima kasih Tengku Umar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi inilah diskusi kita, dan pesan dari Tengku tadi, kita harus tabayun, kita harus mencari tahu, kita harus cross check. Jangan langsung mendapat informasi langsung kita ambil suatu keputusan, kesimpulan. Nah, ini perlu masyarakat semuanya kita lebih bijak dan arif lagi dalam mensikapi apapun itu. Apakah itu film, berita, segala macamnya, kejadian di lapangan. Belum tentu yang seperti apa yang kita lihat seperti itu kejadiannya. Bisa jadi di sebaliknya itu bukan itu kejadiannya. Nah, mungkin juga kebetulan saya di sini juga seorang guru, mungkin saya pesan juga kepada masyarakat, kepada orang tua, juga jangan sampai salah kita menilai lembaga pendidikan, dan jangan sampai kecurigaan kita berlebihan dalam kepada lembaga-lembaga pendidikan, yang guru-guru, yang ustadz-ustadz, ulama-ulama, tengku-tengku yang mendidik anak-anak kita. Nah, jangan sampai penilaian kita, kecurigaan kita itu berlebihan sehingga membuat kita ujung-ujungnya nanti anti, menjadi orang fobia, anti dengan lembaga pendidikan agama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa lebih cerdas ke depan, lebih arif lagi dalam menyikapinya. Inilah harapan kita semuanya. Maka kita hari ini kita buat diskusi ini supaya masyarakat bisa tercerahkan bahwasanya Tengku Umar maksudnya bukan ingin mengecam tanpa alasan, tapi beliau ingin mencerdaskan, ingin memberi pencerahan kepada kita semua. Dan film ini juga ada hal positif seperti Tengku Umar sampaikan tadi. Jadi para pihak yang banyak pihak itu akan lebih berhati-hati untuk jangan sampai salah langkah. Salah langkah maka mereka akan binasa. Itu aja mungkin pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini supaya ke depan kita lebih bisa berkembang lagi dan bisa mensiarkan agama Allah, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan kepada masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Saya sebagai host Dedi Susanto, mohon maaf yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.